Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin saudara-saudaraku yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Rabb kita Jalla wa Ala yang masih melimpahkan kepada kita nikmatnya. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita hambanya, sampai-sampai kita lupa untuk mensyukurinya. Dan di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu adalah kita memanfaatkan waktu yang telah Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai anugerah, memanfaatkan kesempatan yang telah Allah Jalla wa'ala berikan sebagai anugerah kepada kita semua, semata-mata berjalan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Hari ini memuliakan Allah Subhanahu. Pada malam hari ini kita akan memulai sebuah kajian dari rangkaian pembahasan kitab seputar At-Tauhid dari tulisan-tulisan Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya bahwa jadwal saya di masjid ini sebulan sekali, sehingga lebih tepat kita bahas kitab yang selesai dalam 2-3 kali pertemuan. Dan keumuman Rasail Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala itu ringkas-ringkas dan juga memiliki fokus pembahasan yang jelas, yaitu menyingkap dan menjelaskan apa yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin terkait dengan aslu dinihim, pokok agama mereka, pokok ajaran mereka, yaitu perkara tauhid. Di antaranya juga kita milih tema ini karena banyak dari kaum muslimin yang mereka banyak mengetahui perkara ad-din. Mereka tahu perkara salat, puasa, zakat, haji, bahkan perkara-perkara yang jarang disentuh. Banyak dari muslimin yang juga sudah mempelajari, seperti misalnya waris, atau seperti misalnya pembahasan seputar muamalah kontemporer. Namun ketika kita tanya kepada mereka tentang makna tauhid, kita dapat jawaban yang berbeda-beda. Ternyata mereka masih berselisih tentang makna tauhid yang hak, padahal tauhid ini tidak boleh kaum muslimin berselisih tentangnya. Tidak boleh ada beda pendapat dalam perkara asluddin, pokok agama. Kemudian yang ketiga juga yang menjadi alasan karena sedikitnya pembahasan seputar ini. Kajian-kajian yang ihtimam, yang memiliki perhatian yang khusus, yang mengupas tentang perkara makna at-tauhid,
dan mengkritisi tentang kesyirikan-kesyirikan yang ada di sekitar atau di tengah-tengah kaum muslimin, kita dapat jarang memenuhi kajian-kajian kita. Dan itu tragisnya terjadi bersama dengan bahwa negeri kita banyak sekali dikunjungi oleh ulama Haramain. Dan tentunya tidak luput bagi kita semua bahwa kesyirikan masih merebak di negeri kita, yaitu syirik kubur yang dimaksud. Orang-orang yang beribadah kepada kuburan, minta kepada selain Allah, atau beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, apapun motifnya. Sehingga kondisi yang seperti ini seharusnya menjadikan mereka memiliki ihtimam yang besar. Maka oleh karena itu, dengan 3 alasan ini, saya berpikir untuk kita memulai kembali kajian-kajian at-tauhid, yaitu kajian-kajian at-tauhid yang sifatnya spesifik, itu tentang makna tauhid dan hal-hal yang membatalkan at-tauhid atau kekeliruan pemahaman seputar at-tauhid. Ini yang lebih spesifik yang saya maksud. Maka dalam kajian kita di malam hari ini, kita akan memulai sebuah risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mungkin kita sering mendengar ada kajian usul salasa, kajian seperti misalnya Kasyfus Syubhat. Itu pun juga sebenarnya sudah tidak sering lagi. Atau kajian seperti misalnya Kitab Tauhid. Padahal kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak hanya itu. Banyak dari kita merasa bangga dengan kesuksesan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga kita merasa bangga kalau kita menisbatkan diri kita kepada dakwah at-tauhid yang mubarakah itu. Tapi lucunya kita hanya bangga, namun kita tidak mengetahui hakikat dari makna, hakikat dari dakwah yang beliau serukan. Sehingga kita dapati banyak orang-orang yang bangga namun dia salah paham terhadap makna atau hakikat dakwah yang dibawa oleh Syekh rahimahullah. Nah, kitab yang kita bawa ini insyaallah taala cukup populer di kalangan mereka yang menyibukkan diri dengan tauhid. Dan termasuk dari kitab-kitab yang pertama kali harus dipelajari. Cuma kita angkat sebuah kitab yang kalau ditinjau dari banyaknya kajian tauhid, yaitu yang menyinggung tentang tauhid, kitab ini di antara kitab yang jarang sekali dibahas, yaitu tentang tafsir kalimat tauhid. Itu judul dari pembahasan kita. Tafsir artinya adalah al-bayan, artinya keterangan atau penjabaran. Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Dari judul kitab ini kita ketahui bahwa kitab ini akan membahas tentang makna syahadat, makna la ilaha illallah. Kita harap kita bisa menamatkan kajian kita ini paling lamanya 3 kali pertemuan, karena pembahasan yang juga ringkas dan fokus kepada perkara yang telah disebutkan. Qala bismillahirrahmanirrahim. Subila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an makna la ilaha illallah fa'ajaba biqaulih. Asal usul dari kitab ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Jadi ada orang yang dia bertanya kepada Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, saya rasa banyak dari kaum muslimin yang sudah tahu antara mereka yang memujinya atau yang mencelanya. Namun masing-masing, baik yang memujinya atau yang mencelanya, semua sepakat bahwa kalau haji adalah ke Baitullahil Haram. Dan Baitullahil Haram itu Makkah sekarang ini berada di bawah kekuasaan Saudi Arabia yang dibangun fondasi
kerajaannya itu di atas asas dakwah yang dahulu disuruhkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya masing-masing dari yang memujinya ataupun juga yang mencelanya sama-sama dapat manfaat dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Bahkan negeri kita yang menuduh dakwah Syekh sebagai dakwah Wahabi katanya. Ketika tahun 2004 di mana kaum muslimin di Aceh ditimpa musibah dengan terjadinya gelombang tsunami yang menewaskan ratusan ribu orang. Bantuan yang paling banyak itu dari Saudi Arabia. Itu negara yang dituduh sebagai negara Wahabi. Yang paling banyak itu dari Arab Saudi. Bahkan banyak masjid-masjid kaum muslimin berdiri dengan bantuan dari Arab Saudi. Cuma kita ini hanya sukanya melihat yang negatifnya saja. Ya orang Arab di puncak lah, yang orang Arab main perempuan lah, ya. Yang jelek-jelek aja yang kita lihat. Itu yang kita dengung-dengungkan sehingga akhirnya kaum muslimin antipati dengan bukan hanya dakwah tauhid, tapi dengan Islam. Semua yang berbau Arab. Ini sebenarnya dasar khususnya PKI. Mereka menempuh berbagai macam cara untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang sahih. Segala macam cara mereka masuk ke tengah-tengah kaum muslimin untuk pemikiran umat Islam melalui berbagai macam cara. Namun kebanyakan kita tidak menyadari akan hal itu. Beliau ditanya tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang dengannya seseorang masuk ke dalam Islam. Kalau ada orang muslim mau masuk ke dalam Islam, apa yang kita minta? Suruh salat? Tidak. Kita suruh puasa? Tidak. Bahkan salat puasa itu enggak jadi berguna sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Kita suruh dia syahadat. Berarti dari sini kita ketahui bahwa dia lebih penting, lebih urgen daripada salat. Dalam salat adalah tiang agama. As-salatu imanuddin. Dia adalah pilar agama. Namun pilar berdiri atas sebuah fondasi, di mana fondasi itu adalah syahadat la ilaha illallah. Fa'ajaba biqaulih, lalu beliau menjawab, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna hadhihi al-kalimata hiya al-fariqah baina al-kufri wal Islam." Bahwa kalimat ini itu kalimat tauhid. Dialah fariqah. Fariqah itu adalah pembeda, garis pemisah antara kekufuran dan keislaman. Artinya apa? Coba kita tanya kepada diri kita, kenapa saya pilih Islam? Kenapa nggak pilih ajaran Kristen, agama Yahudi atau Hindu Buddha? Negara kita kan bebas, orang mau beragama. Kenapa pilih Islam? Kalau dia belum bisa menjawab pertanyaan itu, dia belum paham makna la ilaha illallah. Dia belum mengerti akan makna la ilaha illallah. Dan orang yang belum mengerti makna la ilaha illallah, secara kasat memang dia muslim, tapi pada hakikatnya dia belum berislam. Seperti nanti kita akan dapati keterangan. Di sini Syekh Muhammad rahimahullah taala akan menyebutkan beberapa nama tentang kalimat la ilaha illallah. Yang dari ini kita mengetahui apa yang dikandung di dalamnya. Pertama disebutkan bahwa dia adalah fariqah, yaitu pembeda atau al-fasilah, pemisah bainal kufri wal Islam, antara kekufuran dan Islam.
Wahia kalimatut taqwa, dan dia juga disebut sebagai kalimat taqwa. Wahia al-urwatul wuthqa, juga disebut dengan urwatul wuthqa, tali yang kuat. Wahia allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan inilah kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim alaihi salam sebagai kalimat yang dia tinggalkan kepada anak keturunannya agar mereka kembali kapan mereka lupa. Yang pertama adalah kalimat ini disebut dengan al-fariqah. Karena orang yang belum mengucapkannya laisa muslim, bukan orang Muslim. Yang kedua, dia disebut juga dengan kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang mengucapkannya itu yukhlis, membersihkannya dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, kata beliau, li'annaha tanfi syirki billahi azza wa jalla, karena kalimat ini mengusir kesyirikan kepada Allah azza wa jalla dari diri seorang, wa tuthbitul ibadata lillahi azza wa jalla, dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah azza wa jalla. Walidzalika sumiyat kalimatul ikhlas, dari situ dia disebut sebagai kalimat ikhlas, ay ikhlasus tauhid wa ikhlasul ibadah, yaitu mengikhlaskan tauhid atau dengan kata lain mengikhlaskan ibadah. Artinya memurnikan bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Ini kaitannya kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat al-ikhlas. Dan dia juga disebut sebagai kalimat taqwa. Dalam ayat ke-26 dari surat Al-Fatih, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah wajibkan kepada mereka kalimat taqwa, yaitu kalimat at-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kenapa dia disebut sebagai kalimat taqwa? Taqwa itu artinya adalah melindungi, yang berarti bahwa orang yang mengucapkannya akan terlindung dari kekekalan di neraka jahanam. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia muslim, maka dia selamat dari neraka jahanam. Apakah selamat dari masuk ke dalamnya kalau tauhidnya sempurna, atau selamat dari kekekalan kalau tauhidnya naqis, kurang, sebab karena maasi dan gunung, karena kemaksiatan dan dosa. Karena orang yang tauhidnya sah, artinya tidak melakukan pembatal keislaman, namun dia terjatuh kepada kemaksiatan dan dosa, dia mungkin masuk ke nerakanya Allah Azza wa Jalla, tapi tempat kembalinya adalah syurganya Allah Jalla wa Ala. Dia melindungi dia dari kekalahan di neraka jahanam. Ini hubungan kenapa dia disebut sebagai kalimat taqwa. Penamaan yang keempat, dia juga disebut sebagai al-urwatul wuthqa, yaitu tali yang kuat. Apa tali yang kuat yang dimaksud? Yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang ke-256 dari surat Al-Baqarah. Situ kata Allah Jalla wa Ala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Ini la ilaha illallah. Barang siapa yang kufur kepada taghut, maksudnya mengingkari peribadahan kepada selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, ini kalimat la ilaha illallah. La ilaha, yaitu kufur kepada taghut, wa yu'min billah itu illallah. Apa kata Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang dengan urwatul wuthqa. Maka kalimat la ilaha illallah disebut sebagai urwatul wuthqa.
yaitu tali yang amat kuat. Dan dia juga disebut sebagai kalimat yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam pada anak dan keturunannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penamaan-penamaan dari kalimat la ilaha illallah. Dan yang pertama adalah al-fariqah atau al-fasilah, pembeda dan pemisah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Rasail Syakhsiyah beliau, bal nushhidullaha ala ma ya'lamuhu fi qulubina bi anna man 'amila bit tauhid wa tabarra'a minasy-syirki wa ahlihi fahuwal muslimu fi ayyi zamanin wa ayyi makan. Kata beliau, bahkan kami bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Dia ketahui dari isi hati kami, bahwa barang siapa yang mengamalkan tauhid wa tabarra'a minasyirki, dan dia berlepas dari kesyirikan dan dari para pelakunya, maka dialah orang muslim kapanpun dan dimanapun dia berada. Maka kalimatut tauhid, dia pemisah antara Islam dan kekufuran, mana muslim mana kafir. Namun yang dimaukan darinya bukan sekedar mengucapkannya, seperti nanti akan dijelaskan. Namun di sini Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, kata beliau, qala faman qalaha 'aliman bi ma'naha, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini dan dia mengetahui maknanya, memahami maknanya, 'amilan bi muqtadaha, dan mengamalkan kandungannya, shara musliman, baru dia muslim. Artinya bukan hanya seseorang mengucapkannya, namun juga dia memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Wa man aba an yaqulaha, dan barang siapa menolak untuk mengucapkannya, au qalaha, atau dia mengucapkannya walakin lam ya'lam ma'naha, tapi dia enggak faham apa maknanya. Dia mengucapkan tapi enggak faham maknanya. Au qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha, atau dia mengucapkan tapi tidak mengamalkan kandungannya. Lam yakun musliman, maka dia bukan orang Islam, hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mal bi muqtadaha zahiran wa batinan, sampai dia memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya lahir dan batin. Dan apa yang dimaksud dengan mengamalkan kandungannya? Yang pertama dan utama adalah meninggalkan kesyirikan. Artinya orang yang mengucapkannya tapi dia tidak mengamalkannya, yaitu mengamalkan kandungan dari kalimat la ilaha illallah, tapi dia masih melakukan kesyirikan, lam yakun musliman, dia bukan orang Islam. Dikatakan oleh beliau dalam Rasailus Syakhsiyah, kata beliau, fa'lam anna at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul min awwalihim ila akhirihim huwa ifradullah bil ibadah. Ketahuilah bahwa tauhid yang dahulu diseru oleh para rasul, dari yang pertama sampai yang terakhir, dari semenjak zamannya Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ifradullah bil ibadah kulliha laisa fiha haqqun li malakin muqarrab wala nabiyyin mursal.
tauhid yang dulu diseru oleh para nabi dan rasul semenjak Nuh sampai Nabi Muhammad. Itu adalah ifradullah bil ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa Ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Ibadah seluruhnya, nggak boleh sebagian-sebagian. Salatnya, puasanya, zakatnya untuk Allah, tapi ketika dia kejepit, dia nyembelih untuk jin, dia bukan muwahhid, dia bukan orang yang mentauhidkan Allah, bukan orang Islam. Kenapa? Karena harus kuliah seluruh ibadah itu. Laisa fiha haqqun li malakin muqarrab. Tidak ada satupun dari ibadah itu yang menjadi haknya makhluk, walaupun dia itu malaikat yang dekat atau nabi yang diutus, fadlan an ghairihim, apalagi selain dari mereka, selain dari malaikat, selain pula dari nabi. Seperti misalnya wali, orang soleh, atau tempat-tempat yang dikeramatkan, atau keris, atau batu misalnya, atau jin. Ini lebih rendah daripada malaikat dan nabi. Kalau malaikat, nabi saja nggak berhak, maka apalagi selain keduanya. Famin dzalika la yud'a illa iyyah. Dari situ maka nggak boleh diibadahi kecuali dia. Tidak boleh diseru kecuali Allah Azza wa Jalla. Faman 'abadallaha lailan wa nahara. Maka barang siapa dia beribadah kepada Allah siang dan malam. Tsumma da'a nabiyyan aw waliyan. Kemudian dia menyeru nabi atau menyeru wali inda qabrih, di sisi kuburannya atau di tempat yang lainnya. Faqad ittakhadha ilahain itsnain. Berarti dia telah mengambil dua ilah. Perhatikan kepada keterangan beliau. Abadallaha lailan wa naharan. Siang malam beribadah kepada Allah saja. Kemudian di satu momentum da'a nabiyan aw waliyan, dia menyeru nabi atau menyeru wali. Berarti dia telah mengambil dua ilah namanya. Walam yashhad bila ilaha illallah. Dia tidak dianggap telah bersaksi dengan la ilaha illallah walaupun mulatnya mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun salat, walaupun puasa, walaupun zakat. Tapi di satu momen dia berikan misalnya ibadahnya, salatnya untuk selain Allah. Sekali aja seumur hidupnya, berarti dia sebenarnya punya dua ilah. Kemudian beliau melanjutkan, wa man dzabaha lillahi alfa dhahiyah. Barang siapa menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan, untuk Allah 1000 sembelihan, thumma dzabaha lin nabi, kemudian dia menyembelih satu untuk nabi, faqad ittakhadha ilahain itsnain, dia telah mengambil dua ilah. Walam yashhad bila ilaha illallah, dia belum bersaksi dengan la ilaha illallah. Nah ini, jadi bukan hanya mengucapkannya dengan lisan, namun mengamalkan. Apa yang dimaksud dengan mengamalkan? Yaitu meninggalkan kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dan kalimat ini juga kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim sebagai kalimat yang dia tinggalkan kepada anak keturunannya agar mereka kembali kalau mereka lupa. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadhil kalimatu la ilaha illallah hiya allati anaha Ibrahim alaihi salam fi qaulih. Kalimat la ilaha illallah ini dialah yang dimaksud oleh Ibrahim pada ucapannya. Pada ayat yang ke-26 dan 27 dari surat Zukhruf, Ibrahim berkata, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani.
Yaitu ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya. Ibrahim ini adalah teladan. Bukan teladan bagi kita seorang, namun juga teladan bagi Nabi kita, Nabi Muhammad. Allah suruh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani Ibrahim dalam dakwahnya. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif. Nabi kita disuruh untuk ikutin ajarannya Ibrahim. Hanif itu artinya lurus di atas tauhid, melenceng meninggalkan kesyirikan. Itu hanif namanya. Nah, inilah kalimat tauhid. Itu kalimat la ilaha illallah yang Ibrahim tinggalkan untuk anak keturunannya. Yaitu innani bara'um mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Maka seorang muslim harus berlepas diri dari apapun yang diibadahi selain Allah. Dari peribadatan kepada selain Allah, apakah berupa kuburan, jin, wali, nabi, orang soleh, hidup ataupun mati, dengan berbagai macam bentuk peribadahan, memintanya, sujud kepadanya, bertawakal kepadanya, bersandar kepadanya, menyembelih untuknya, bernazar untuknya, istighatsah, isti'anah, dan yang lainnya. Dan bentuk ibadah lainnya yang mungkin insyaallah disebutkan pada babnya. Artinya ada macam-macam ibadah yang harus kita ketahui. Yang setelah kita mengetahuinya, kita harus berlepas diri darinya dan memberikan ibadah itu semua hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Seperti misalnya mahabbah, kecintaan. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, yang mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah. Bahwa cinta adalah aslul ibadah, pokok ibadah, nggak boleh diduakan. Allah nggak boleh diduakan dalam masalah al-mahabbah. InsyaAllah dibahas pada babnya. Seperti masalah ketaatan, bahwa ketaatan itu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Kepatuhan itu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Seperti masalah al-hukum, bahwa hukum itu hanya milik Allah Jalla wa'ala. Ialah bab-bab ibadah yang insyaallah juga kita akan singgung pada waktunya. Namun inti dari perkara ini, bahwa Ibrahim berlepas diri. Innani bara', berlepas diri mimma ta'budun, dari apa-apa yang kalian ibadahi. Dan yang diibadahi oleh kaum Ibrahim, di antara mereka ada yang beribadah kepada orang soleh, ada yang beribadah kepada patung. Patung ini adalah visualisasi dari orang soleh. Ada yang beribadah kepada benda-benda langit. Dan mereka juga di samping itu beribadah kepada Allah. Karena itulah hakikat dari kesyirikan. Pahami bahwa kenapa disebut kesyirikan? Karena adanya persekutuan. Artinya standar suatu amalan disebut syirik, itu orang sudah beribadah kepada Allah, namun di samping ibadah mereka kepada Allah, mereka ibadah kepada selain Allah. Jadi orang yang bilang kekufuran itu nggak kenal Tuhan, ya, berarti kalau kenal Tuhan itu bukan kafir. Akhirnya apa? Menurutnya orang Yahudi nggak kafir karena kenal Tuhan. Ya. Orang Kristen nggak kafir karena kenal Tuhan. Ini orang nggak ngerti bahwa sebenarnya orang musyrikin yang diperangi Nabi SAW, yang Allah katakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah, perangi mereka semua sampai tidak ada lagi kesyirikan. Mereka itu orang yang kenal Tuhan.
Mereka tahu Rabbnya Allah, pemilik alam semesta Allah, yang pengaturnya juga hanya Allah semata. Mereka juga sudah beribadah kepada Allah. Bahkan sebagian nama-nama ibadah yang ada dalam Islam itu adalah nama-nama ibadah yang ada di zaman jahiliyah. Kemudian datang Nabi SAW, nama-nama itu dipateni dalam Islam. Seperti misalnya tawaf. Orang musyrikin sudah tawaf. Bahkan talbiyahnya tidak jauh beda dengan kita. Mereka bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sama. Mereka juga sudah mengerjakan haji. Mereka bernazar, mereka iktikaf. Ini ibadah-ibadah yang sudah ada di mereka. Datang Nabi SAW, ibadah-ibadah itu dipateni kembali. Bahkan mereka sudah memurnikan ibadah kepada Allah, tauhid uluhiyah, walaupun temporer, hanya dalam waktu yang khusus, di saat mereka terjepit saja. Ketika mereka terjepit, mereka hanya menyuruh Allah, berdoa kepada Allah semata. Jelas? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka naik ke kapal laut, di situ mereka hanya menyuruh Allah semata. Cuman Allah yang dia panggil. Falamma najjahum ilal bar, ketika mereka kembali ke daratan idza hum yusyrikun, lagi-lagi mereka menyekutukan Allah. Itulah makna syirik. Di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Ya orang yang enggak ibadah kepada Allah sama sekali ya lebih jelek lagi. Artinya kalau sudah beribadah kepada Allah, pada momen-momen tertentu mentauhidkan Allah, namun di samping itu dia beribadah juga kepada selain Allah, bahwa yang seperti itu dia musyrik, berarti ibadah-ibadah itu tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Satu lagi ingin saya tambahkan, bahwa orang-orang musyrikin dulu juga sudah kenal akhlak-akhlak terpuji dan memujinya, akhlak-akhlak tercela dan mencelanya. Orang Arab itu dikenal orang yang suka memuliakan tamu, dikenal sebagai kaum yang syuja', pemberani. Bahkan Nabi SAW ketika turun kepadanya wahyu yang pertama dan Nabi merasa bahwa dia gila, ditenangkan oleh siapa? Khadijah. Perhatikan apa yang dibilang oleh Khadijah. Kalla, sekali-kali tidak. Ma yukhzikallahu abadan, Allah enggak akan menghinakanmu. Sungguhnya kamu adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Sebelum datang Islam sudah mengenal nilai menyambung silaturahim. Wa tuqrid dhaif, muliakan tamu. Wa tu'inu ala mawatinul haq, dan suka membela kebenaran, dan suka membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Ini sifat-sifat Nabi SAW. Artinya mereka tahu dan mereka memuji itu sebagai sifat yang mulia. Jadi kalau kita anggap orang musyrikin di zaman Nabi itu seperti misalnya kaum barbar yang gak kenal akhlak, kasar, suka membunuh, memperkosa, ini salah. Mereka kaum kenal ibadah, mereka kaum yang tahu nilai-nilai yang kebaikan dan memujinya, menghindar nilai kejelekan. Bahkan ketika terjadi kezaliman di Mekah, terjadi hilful fudul, sebutkan dalam sirah, yaitu perjanjian antara kabilah-kabilah di Mekah untuk menolong siapa saja yang dizalimi di Mekah, bahwa haknya harus dikembalikan, dan Nabi ikut dalam perjanjian itu. Kenapa mereka begitu? Karena sebenarnya mereka itu adalah kaum yang sudah mengenal dan terdapat pada mereka sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Masalah mereka itu cuma satu, di samping itu semua mereka beribadah kepada selain Allah, itu aja. Bahwa itulah yang menjadi agama mereka yang paling raqam wahidnya, bahwa ibadah yang paling topnya itu adalah
beribadah kepada selain Allah, dan mereka anggap itulah yang paling agung, yang paling mulia. Maka perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi kalimat yang ditinggalkan oleh Ibrahim kepada anaknya adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu bara'ah minasyirik, berlepas diri dari kesyirikan. Innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Dan di antara yang diibadahi oleh mereka adalah Allah juga. Karena di situ hakikat kesyirikan itu. Makanya kata Ibrahim, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku enggak berlepas diri darinya. Itulah makna la ilaha illallah, berlepas diri dari semua ibadah kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaisal muradu qauluha bil lisani ma'al jahli bima'nahu. Dan bukan maksud dari kalimat ini adalah sekedar pengucapan dengan lisan tapi enggak tahu apa arti dan apa maknanya. Maka yang dimaukan dengan kalimat la ilaha illallah bukan sekedar mengucapkannya. Orang yang mengucapkannya muslim fil zahir, secara zahir. Namun kalau dia tidak memahaminya, pada hakikatnya dia belum berislam. Belum berislam. Orang yang mengucapkannya, dia berhak mendapatkan fasilitas sebagai seorang muslim. Disalami, dijawab salamnya, terlindungi darahnya, terlindungi hartanya. Kenapa? Karena dia muslim fil zahir. Kalau dia melakukan kesyirikan, menyembelih untuk selain Allah atau yang semisalnya, ini pertanda bahwa dia tidak memahami makna la ilaha illallah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, qala laisa al-maqsud qaulu la ilaha illallah bil lisani faqat min ghairi fahmin li ma'naha. Bukan maksud dari ucapan la ilaha illallah ini yaitu sekedar mengucapkannya dengan lisan saja tanpa memahami maknanya. La budda an tata'allama ma'na la ilaha illallah. Kamu wajib mempelajari apa makna la ilaha illallah itu. Amma in qultaha wa anta la ta'rifu ma'naha. Adapun jikalau kamu mengucapkannya sedangkan kamu tidak memahami maknanya, fa innaka la ta'taqidu ma dallat alaih. Maka bagaimana kamu bisa meyakini kandungan yang terdapat di dalamnya? Karena meyakini kandungan yang terdapat di dalamnya itu setelah kita faham maknanya. Fa kaifa ta'taqidu syai'an tajhalu? Gimana kamu bisa meyakini sesuatu yang kamu sendiri jahil akan maknanya? Fala budda an ta'rif ma'naha hatta ta'taqidah. Maka harus kamu memahami maknanya sampai kamu meyakininya. Ta'taqidu biqalbika ma yalfadhu bihi lisanuk. Kamu meyakini dengan hatimu apa yang diucapkan oleh lisanmu. Amma mujarradun nutqil lisan min ghairi fahmin li ma'naha fa hadha la yufidu syai'an. Adapun sekedar pengucapan lisan tanpa pemahaman akan maknanya, ini enggak berguna sama sekali. Jadi harus mengucapkan dengan lisan kemudian memahami maknanya. Tapi itu sendiri belum cukup. Yaitu paham akan makna la ilaha illallah itu enggak cukup. Sampai meyakini akan kebenarannya. Kata beliau melanjutkan, aidan la yakfi al-i'tiqad bil qalbi wa nutqil lisan. Begitu juga tidak cukup hanya meyakini dengan hati, melafalkan dengan lisan, bal la budda minal amali bi muqtadaha. Bahkan juga diharuskan mengamalkan kandungannya. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan
dengan anggota badan, itulah iman. Jadi kalau definisikan iman itu apa? Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, itu ucapan la ilaha illallah. Wa i'tiqadun bil janan, meyakini dengan hati, itu meyakini kebenaran la ilaha illallah. Kalau dia masih ragu, belum beriman dia. Pada hakikatnya dia bukan orang Islam, walaupun secara kasat dia muslim. Yang ketiga, wal amalu bil jawarihi wal arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Apa yang dimaksud dengan mengamalkan dengan anggota badan? Mengamalkan kandungan la ilaha illallah itu, meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan. Tapi kalau dia mengamalkan sholat tapi syiriknya masih ada, masih mengerjakan ibadah kepada selain Allah, masih larung misalnya ke laut, pantai laut selatan, sholat juga, puasa juga, dan lain sebagainya, dia itu tidak ubahnya dengan orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, yang juga beribadah kepada Allah namun beribadah kepada selain Allah. Jadi harus selain mengucapkannya, meyakininya, harus disertai dengan mengamalkan kandungannya. Wadzalika bi ikhlasil ibadah lillah, mengamalkan kandungannya yaitu dengan cara mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa tarki ibadati man siwah, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup hanya seorang mengucapkannya tapi dia jahil akan maknanya. Tapi berarti harus apa? Mengerti maknanya, meyakini kebenarannya, mengamalkan kandungannya. Jelas? Fa innal munafiqin, karena orang-orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang-orang yang mereka menampakkan Islam, berarti mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Dan tidak cuma itu, orang munafik juga salat. Orang munafik juga bahkan berjihad. Di zaman Nabi SAW, orang munafik itu nggak kelihatan. Karena itu hakikat munafik, nifak, menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Kufurannya nggak kelihatan, karena dia sembunyiin. Artinya mereka mengucapkan syahadat dan juga mengerjakan amal-amal lain. Tapi apa hakikatnya orang munafik ini? Muslim atau kafir? Mereka kafir pada hakikatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang hilang dari orang munafik ini? Yaitu keyakinan. Mereka enggak meyakini kebenaran la ilaha illallah. Kata beliau, fa innal munafiqina yaquluna wa hum tahtal kuffar fid darkil asfali minan nar. Karena sesungguhnya orang-orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi nasib mereka lebih buruk daripada orang-orang kafir. Mereka fid darkil asfali minan nar, di lembah yang paling dalam dari neraka jahanam. Ma'a kaunihim yusallun wa yatasaddaqun, padahal mereka juga salat dan bersedekah. Artinya, kalau mengucapkannya itu dianggap muslim, berarti munafiqun muslimun. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu sudah dinilai sebagai muslim, berarti orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga muslimun. Dan kalau lebih dalam lagi kita lihat, banyak orang-orang sekarang mengucapkan la ilaha illallah, meninggalkan salat. Sedangkan orang-orang munafik pun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengerjakan salat, mereka berpuasa. Maka dari sini kita ketahui bahayanya seorang tidak paham makna la ilaha illallah. Bahwa orang yang tidak memahaminya, ditambah lagi apalagi mengamalkannya, paham aja tidak. Bagaimana dia bisa diminta untuk mengamalkan la ilaha illallah? Sehingga terjatuh kepada berbagai macam bentuk kesyirikan. Bahwa orang-orang munafik di zaman Nabi SAW masih lebih paham, karena kekufuran yang enggak kelihatan. Bukan hanya masalah salat mereka mengerjakan, puasa mereka mengerjakan, kesyirikan mereka enggak lakukan itu. Karena kalau mereka lakukan kelihatan. Bukan lagi munafik, berarti kafir.
Lantas bagaimana dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena tidak paham dia melakukan kesyirikan? Munafik masih lebih selamat secara kasat dinilai muslim di dunia, di akhirat mereka kafir. Dan lebih buruk dari munafikun dahulu adalah orang-orang sekarang yang mengucapkan syahadat namun mereka memberikan ibadah terang-terangan kepada selain Allah. Walaupun mereka puasa, walaupun mereka salat, dan walaupun mengerjakan berbagai macam bentuk-bentuk ketaatan lainnya. Tiada nilainya itu semua isi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini aja insyaallah untuk kajian kita ya, di pertemuan yang pertama. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan apabila ada yang ditanyakan, falyatafaddal barakallahu fik. Saya persilahkan. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi kalimat la ilaha illallah memang itu kalimat tauhid. Lawan daripada tauhid adalah musyrik. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimatul haq. Kalau dikatakan kalimat, kalau dalam surah Ibrahim itu kalimat thayyibah ya Ustaz ya. Kalimat thayyibah itu. Kalimat thayyibah, kalimat wusta. Nah itu. Nah kalau kita melihat la ilaha illallah ini banyak orang Islam sendiri tidak paham. Baca bisa, tapi tidak memahami apa tadi yang Ustaz katakan. La ilaha illallah ini, kan ilahnya itu mengandung semua unsur. Bukan hanya mentuhankan atau Allah menggadahkan Allah ya kan. Tadi kata Ustaz Allah sebagai pengatur. Berarti kan Allah punya aturan. Di sini tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Betul Ustaz? Nah kita lihat di Indonesia ya, kita jauh-jauh, kita hari ini memang mengakui bahwa diri kita ini Muslim, Islam, percaya kepada Allah. Nah, jadi kita masih berhukum tadi yang dikatakan kepada hukum tauhid, hukum di luar Islam. Nah ini kan boleh dikatakan musyrik juga kita ini. Mereka tentu kan kita harus paham, harus tahu kalau di bawah mana yang akhirnya kita orang Islam tidak memakai hukum Islam. Kita pakai hukum manusia yang bisa salah, bisa benar, tidak bisa salah. Nah ini, jadi kita kemana ini ya? Ya Ustaz, karena kita hari ini harus mengikuti mereka. Nah, tadi yang dikatakan apa kita harus baro'ah atau bagaimana? Nah itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Makna ilah nanti akan dibahas sebenarnya dalam kitab ini, apa yang dimaksud dengan ilah. Ilah itu artinya ma'bud, ya, yang diibadahi dengan kecintaan. Artinya ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena dialah Allah yang berhak diibadahi dan selainnya apabila diibadahi adalah batil, dan bahwasanya Allah adalah Maha tinggi lagi Maha besar. Maka ilah artinya adalah al-ma'bud bihaq, satu-satunya yang berhak diibadahi. Apakah dengan salat, puasa, zakat, haji, ataukah dengan misalnya tawakkal, ar-raja, al-khauf, al-mahabbah wa ta'zim, pengagungan ya, atau isti'anah, istighatsah, atau dengan nahr, penyembelihan dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah masalah hukum. Jadi masalah hukum itu hanya salah satu dari macam-macam ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita pahami pertama. Artinya tidak ada pemisahan tersendiri. Ya, kalau sekarang ada orang mengadakan tauhid hakimiyah, kalau besok-besok boleh tauhid hakimiyah, kita bikin juga tauhid doa namanya. Ada juga namanya tauhid isti'anah, ada lagi tauhid istighatsah.
lagi tauhid an-nadhar, an-nahr, tidak. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Dia hanya bagian dari ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian masalah at-tabarru', berlepas diri dari orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama perlu dipahami bahwa seorang muslim wajib berhukum dengan hukum Allah, dan meninggalkannya adalah kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Orang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ya. Antara kufur akbar atau kufur asghar. Kufur akbar seperti misalnya dia meyakini bahwa hukum buatan sama setara dengan hukum Allah, batal Islamnya. Atau menganggap bahwa boleh berhukum dengan hukum buatan, atau menganggap bahwa hukum buatan lebih mulia, lebih unggul daripada hukum Allah. Ini 3 perkara. Pelakunya batal Islam, jatuh kepada kufur akbar. Dan yang keempat adalah tanhiyatus syariah, mengusir atau menggusur syariat. Seperti misalnya sebuah negeri berhukum dengan hukum Allah, kemudian ganti pemimpin. Terjadi suksesi, lantas si pemimpin ini mengganti hukum buatan, mengganti hukum Allah dengan hukum buatan. Diambillah hukum Perancis, diambillah hukum Belanda, digusurlah hukum Allah. Ini juga kufur akbar, tanpa harus melihat kepada i'tiqad, tanpa melihat lagi kepada keyakinan. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Karena yang seperti ini tidak muncul kecuali dari hati yang kosong dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berpindah dari hukum Allah kepada hukum buatan dalam satu kasus, seperti misalnya sebuah negeri berhukum dengan syariat Islam, kemudian kebetulan si terdakwa adalah anaknya, si terdakwa adalah kerabatnya, dia tahu bahwa hukum Allah berat baginya, maka dia pun berpaling darinya, sehingga akhirnya dari seharusnya potong tangan diganti jadi hukum penjara. Maka ini juga kekufuran. Namun kufurnya kufur asghar, kalau dia merasa bahwa dia berdosa meninggalkan hukum Allah, dan dia meyakini bahwa yang wajib adalah penegakan hukum Allah, bahwa tidak sama hukum Allah dengan hukum buatan, ya, apalagi hukum mengatakan bahwa hukum buatan lebih unggul daripada hukum Allah, maka dia kafir, tapi kufurnya kufur asghar, dan tidak batal Islamnya, tapi itu untuk negeri yang berhukum dengan syariat. Namun negeri yang berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian seorang anak muda masuk kuliah hukum dengan niat untuk jadi hakim, ini kasusnya beda. Tidak bisa dikatakan kufur asghar, karena dia telah mempersiapkan dirinya untuk berhukum dengan hukum buatan. Adapun berlepas diri darinya adalah dengan meninggalkannya, meyakini sebagai kebatilan, dan tidak ikut, ya, dalam artian kalau dia itu hakim harus berlepas diri, meninggalkan pekerjaannya. Baik hakim di pengadilan atau hakim konstitusi, sama saja, harus meninggalkan, karena asasnya bukan hukum di atas kitab dan sunnah. Sama saja. Nah, itu bentuk berlepas diri darinya. Adapun mengingkarinya, Nabi SAW telah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau kita mampu dengan tangan, maka dengan tangan. Tapi tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Seperti misalnya orang tua anaknya kuliah hukum, ingkari. Ya. Daripada kamu kuliah hukum, ya, mendingan jualan tempe. Ya. Boleh kuliah hukum, kata Syekh bin Baz rahimahullah, tapi dengan niat untuk
membongkar kebusukan hukum selain hukum Allah dan menampakkan keunggulan dari hukum Allah. Siapa yang mampu? Anak-anak masih pada unyu-unyu begitu, ya kan? Dia hukum agama saja nggak tahu, ya. SD, SMP, SMA kerjanya nongkrong aja, ya. Kemudian masuk kuliah hukum, bisa niatnya seperti itu? Nggak bisa. Dia awam terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Gimana lagi dia mau membongkar keburukan hukum buatan dan menampakkan keunggulan hukum Allah. Maka si bapak ingkari, ya. Anda seorang guru, ingkari. Guru di SMA kasih tahu, jangan kuliah hukum, bahaya. Ini masalahnya dengan akidah. Itu merubah dengan tangan, merubah dengan lisan. Kalau nggak mampu maka rubah dengan hati. Ya. Pemerintah kita yang berhukum dengan selain hukum Allah, kita nggak mampu mengingkarinya, kita cukup doain. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri pemahaman yang benar kepada kaum muslimin, kesabaran kepada para panitia kajian, khususnya dalam menyelenggarakan kajian-kajian tauhid. Pasti ada gempuran nanti, ya. Pasti akan ada intimidasi nanti, pasti akan ada tekanan nanti. Sabar, dai-nya juga sabar sehingga dakwah tauhid tersebar. Tar kalau emang kaum muslimin udah paham, ya, akan datang gilirannya kaum muslimin, ya, pemimpin yang datang juga dari umat Islam yang paham. Ini perjalanan panjang. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Yang mau saya tanyakan itu, kemarin itu kita rame-rame menuntut penista agama. Yang saya permasalahkan adalah supaya dihukum. Alatnya ini kan laisa minal Islam. Karena mengapa? Karena supaya dihukumi dengan apa? Dihukumi dengan hukumnya yang bukan dari Islam. Bagaimana? Iya, ini emang ada dua mudarat. Ya, dia nggak dihukum, mudarat. Betul? Antum lihat sekarang di medsos. Barusan saya, ya, sampai ke WhatsApp saya, ada yang cerita di Bandung itu temukan Quran dicoret-coret, ada gambar kaki, tulisan Allah, tulisan Muhammad, penistaan kepada agama Allah. Ya. Di medsos anak-anak muda menistakan sholat, udah lama, ya. Kemudian gambar-gambar yang menistakan Ka'bah, yang kita sendiri menghikayatkannya nggak sampai hati, muncul di zaman-zaman sekarang ini. Ya. Nah, ini memang sudah program agar kaum muslimin terbiasa dengan penistaan hingga akhirnya hanat alaihim, ringan bagi mereka yang seperti itu. Ini mudarat. Kalau nggak dihukum mudarat, ya. Mudarat lainnya, ya, tentang masalah dengan apa dia dihukum. Nah, dalam konteks seperti ini, ya, kita menuntut agar dia dihukum, bukan dipenjara. Untuk dihukum ini maknanya luas, artinya diberikan sanksi, ya, dengan yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Namun kondisi bahwa pemerintah tidak menegakkan hukum Allah, itu urusan dia dengan Allah, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dibiarkan juga, ini bukan maslahat namanya. Maka kita atur, ya, misalnya tuntutan kita apa, jangan nuntut bilang penjara, ini bisa jadi salah nantinya. Jadi tuntut penegakan hukum dengan asumsi, dengan seadil-adilnya, dan yang paling sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nah, konteks bahwa pemerintah lah yang menegakkan hukum, dia kan muslim, ya, secara zahir, ya, berlepas dari yang menganggapnya kafir, itu urusan dia, ya. Dan kalaupun kita menganggapnya telah kafir, kan nggak perlu juga kita gembar-gemborkan hal itu, ya. Nggak perlu juga, apa gunanya kita gembar-gemborkan hal itu.
Dan penduduk negeri kita muslimun. Ya. Maka kita menuntut penegakan hukum saja. Ya. Agar menjadi efek jera dan akhirnya tidak menjadi kebiasaan. Ya. Sehingga akhirnya kaum muslimin pun terbiasa dengan penistaan terhadap agamanya, sehingga jadi ringan baginya. Mau diapain ke agamanya nggak apa-apa, yang penting kita bisa hidup tenang, bisa makan dan bisa, ya dunia sekuler akhirnya. Seperti itu. Ya. Dan kita juga telah tanyakan hal ini kepada ulama. Artinya mereka hanya melihat kepada yaitu penegakan sanksi. Bahwa orang ini harus diberi sanksi tanpa melihat kepada penegakan hukum itu tanggung jawabnya pemerintah, bukan urusannya kita. Nah, kedua juga kita hanya boleh menuntut. Tuntutan dikabulkan atau tidak urusan mereka. Nggak usah maksa. Ya. Kalau nggak dikabulkan maka revolusi, ini juga keliru. Dikabulkan alhamdulillah, itu yang diharapkan. Nggak dikabulkan tuntutan itu, ya udah serahkan sama Allah. Kita sibuk fokus kepada dakwah ilallah. Nongolnya orang kayak begitu adalah hukuman Allah buat kita. Selama ini kita yang lalai. Kita yang lalai. Kira-kira begitu, Pak. Yaitu yang saya yakini tentang masalah ini. Jadi kita hanya menuntut agar orang itu diadili dengan seadil-adilnya. Nah, masalah penerapan hukum itu bukan domain kita, domainnya pemerintah. Harapan kita penegakan hukum dengan hukum yang paling sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Kalau enggak, itu urusan mereka dengan Allah Jalla wa'ala. Allahu a'lam. Jadi seperti itu. Karena kalau enggak dituntut juga, ya, tidak dihukum juga, mudaratnya juga besar juga. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, ada lagi? Ahlul kitab kenapa? Mengenal kalimat tauhid. Karena Allah memberitakan kepada Rasulnya, "Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum alla na'budu." Kan artinya apa? Marilah kita kembali kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu, bahwa tidak ada bahan harus dibahas oleh Allah. Yeah. Apakah ahlul kitab itu pada dasarnya tahu kalimat tauhid itu? Iya, mereka mentauhidkan Allah pada asalnya. Ya, dalilnya tadi ya sudah dibaca. Di mana Allah Jalla wa'ala bilang kepada Nabi kita Muhammad, sampaikan kepada ahli kitab, kemarilah kalian kembali kepada titik temu antara kami dan kalian. Jangan kita beribadah kecuali kepada Allah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Dan jangan kita menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini kalimat la ilaha illallah. Karena Yahud wan Nasara pada asalnya mereka pengikut Nabi yang Allah Azza wa Jalla utus, dan semua Nabi membawa ajaran tauhid. Nah, perkara ini ya sebagai dalil bagi kita bahwa ya, orang yang melakukan kesyirikan yang besar, ya, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia nggak boleh disebut muslim, nggak bisa disebut muslim. Karena kalau dia disebut muslim, berarti Yahudi dan Nasara muslim. Kenapa? Kan sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang bilang, kan mereka mengucapkan la ilaha illallah, Ustaz. Nah, maunya apa dia bilang? Maunya dia bahwa kesyirikannya itu tidak menjadikan dia disebut kafir karena mengucapkan la ilaha illallah. Berarti konsekuensinya apa? Nasara muslimun karena mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pada hakikatnya Nasara kufar sekarang. Kenapa? Karena la ilaha illallah yang mereka ucapkan mereka tinggalkan. Konsekuensinya apa? Begitu juga orang yang melakukan syirik akbar dari orang yang mengaku muslim,
menyembelih untuk selain Allah, mereka kufar, nggak boleh disebut sebagai muslim. Kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya apakah mereka mengucapkan la ilaha illallah, iya, namun mereka membatalkannya. Karena itu mereka nggak disebut muslim. Begitu juga orang yang mengerjakan syirik akbar, membatalkan la ilaha illallah, mereka nggak disebut muslim walaupun mengucapkannya. Dan ada ayat lain, bukan cuma ayat itu, ya, terkait dengan bahwa ahlul kitab itu juga mengucapkan la ilaha illallah. Faidah lain dari ayat ini, perhatikanlah, perbedaan antara muslimin dengan orang-orang Nasara itu banyak, ya. Perbedaan dalam ajaran-ajarannya. Namun di samping perbedaan yang banyak dengan Nasara, yang harus dilihat adalah apa? Titik temu. Itu dengan orang-orang Nasara. Maka bagaimana dengan sesama kaum muslimin? Bahwa konsep persatuan itu adalah kembali kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dengan makna yang benar, dengan makna yang sesungguhnya. Kalau kepada ahlul kitab, nabinya disuruh oleh Allah untuk mengajak mereka bertemu pada kalimat tauhid. Betul? Ya. Maka bagaimana jadinya dengan sesama kaum muslimin yang perselisihannya dengan sesama kaum muslimin, ya, itu dalam perkara-perkara yang perselisihan dengan Nasara lebih jelek, ya. Tidak separah perselisihan kita dengan orang-orang Nasara. Namun dengan orang Nasara saja kita disuruh kembali kepada titik temu la ilaha illallah. Maka kalau kita ingin persatuan, maka kembali kepada titik temu la ilaha illallah, bukan kembali kepada ustadz. Ya, harus bertemu sama ustadz yang sama, nggak bisa itu. Atau kepada kiai yang sama, nggak bisa. Atau kepada ya, syekh yang sama, nggak bisa. Tapi kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dengan makna yang benar, ya, maka insya Allah akan terjadi persatuan itu. Kira-kira begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Saya kurang paham bagaimana pemahaman masalah ingkar pada tagut. Yang maksud tagut itu gimana? Penjelasan, mohon penjelasan. Yang dimaksud dengan tagut, ya, pada ayat ini adalah semua yang diibadahi selain Allah. May yakfur bit tagut wa yu'min billah. Ya, bahwa kita dituntut untuk kufur kepada tagut, yaitu kepada semua ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Ibrahim, ya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Seperti itu. Dan Ibnu Qayyim punya pengertian yang luas tentang makna at-taghut, yaitu kullu ma yutajawazu bihil 'abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Semua yang diperlakukan berlebih-lebihan dari yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Yang diibadahi, semua yang diibadahi selain Allah. Yang diikuti seperti misalnya kiai, ya, ustadz, diperlakukan berlebih-lebihan, diikuti dalam perkara yang tidak ada dalilnya. Tidak boleh. Berarti yang mengikutinya telah menjadikan si ustadz itu sebagai taghut. Au muta', atau yang ditaati, itu pemimpin. Kalau dia merintahkan kepada yang dimurkai oleh Allah, maka nggak boleh taat kita. Dalam konteks itu, dalam perintah itu, kita nggak boleh taat kepadanya. Karena ketaatan itu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Kalau kita tetap taat dalam hal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal misalnya, dalam masalah berhukum dengan selain hukum Allah misalnya, ya, kecuali dipaksa, lain cerita. Kalau kita tetap taat, maka kita telah menjadikan dia sebagai taghut. Jadi itu pengertian taghut. Maka may yakfur bit taghut harus berlepas diri dari itu semua. Berlepas diri dari apa-apa yang diibadahi selain Allah. Baik, ya, peribadahan kepada nabi, peribadahan kepada wali, kepada malaikat, kepada kuburan, kepada jin, ya, pada Nyi Roro Kidul, kepada Semar,
pada benda-benda yang dipusakakan, benda-benda yang dikeramatkan, berlepas diri dari itu semua. Berlepas diri juga dari mengikuti guru atau syekh atau ustadz dalam perkara yang tidak ada dalilnya. Nggak boleh kita, karena yang harus diikuti hanya wahyu Al-Quran atau yang disabdakan oleh Nabi SAW. Itu kebenaran saja. Kemudian berlepas diri dari mengikuti pemimpin dalam hal yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam konteks yang lainnya kita tetap memberikan ketaatan, namun dalam perkara yang di situ dia melanggar agama Allah, kita nggak boleh taat. Jadi kalau kita sudah memenuhi hal itu, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, berarti faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kita telah berpegang dengan buah tali yang kuat. Allahu a'lam. Baik, masih ada? Nanti ini bukunya saya siapin modulnya, saya terjemahkan, saya copy, saya bagikan. Ya. Dan pelajaran tentang tauhid, kalau kita merujuk kepada Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu sebenarnya safar tawil, safar yang panjang, pelajaran yang banyak. Namun insya Allah jadi ringan karena setiap risalahnya itu pendek-pendek. Banyak orang memulai dari usul salasah, namun itu sudah sangat populer. Kemudian beranjak kepada qawaidul arba', 4 kaidah dalam memahami agama. Itu dulu. Kemudian beranjak kepada nawaqidul Islam, batal-batal keislaman. Kemudian beranjak kepada seperti misalnya sittah mawadhi' minas sirah, 6 pelajaran dari sirah nabawiyah, semua tentang menyingkap hakikat makna la ilaha illallah. Kemudian beranjak kepada kasyfus syubhat, menyingkap syubhat-syubhat para orang-orang musyrikin. Kemudian beranjak kepada kitab-kitab yang lainnya. Ya. Dari sini kita ketahui bahwa dakwah tauhid yang disuarakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwah yang serius. Tampak dari rasailnya yang banyak. Rasail muridnya, rasail anaknya, rasail cucunya. Sampai sekarang para masyayikh di Saudi kalau bicara tentang haji dikaitkan dengan tauhid. Ya. Bicara tentang salat kaitannya dengan tauhid. Bicara tentang zakat dengan tauhid. Waris kaitannya dengan tauhid. Enggak pernah lepas masalah tentang tauhid. Karena semua itu adalah ibadah. Pertanyaannya kepada siapa kita mau ibadah? Jadi kalau kita hanya fokus kepada materinya, kemudian kita nggak tahu kepada siapa kita ibadah, fokus pada sholatnya, tapi kita nggak tahu sholat untuk siapa, nggak ada gunanya. Ya. Orang tahu tentang banyak masalah tentang misalnya akhlak, tentang adab, tentang birrul walidain, tentang fikih muamalah, tapi nggak tahu tauhid. Terus itu kan ibadah semuanya. Mau ibadah sama siapa kamu? Ya ini asas yang seharusnya lebih digencarkan, lebih dimasifkan, melebihi hal-hal yang lainnya. Sebagaimana dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu aja kajian saya pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan pada hadirin sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.